Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu Qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Dalam ayat ini ada dua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu melindungi diri kalian dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, melindungi keluarga kalian dengan memerintahkan mereka untuk mengamalkan kewajiban dan melarang keluarga untuk melanggar larangan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa metode dalam mendidik keluarga. Yang pertama, yakni mengajari mereka tentang tauhid. Ajari mereka tauhid, ajari anak-anak kita dan istri untuk mengenal tauhid. Al-Quran mengisyaratkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau hendak wafat. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Mereka pun menjawab, Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu menyembah Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Karena itu, ajari mereka tentang tauhid. Kenalkan mereka tentang tauhid rububiyah, tentang tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan yang kedua, didik mereka, ajari keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka untuk dipaksa melaksanakan sholat ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Albani. Perintahkan mereka sholat usia 7 tahun. Kenalkan mereka dengan sholat. Ajak mereka sholat berjamaah.
bagi laki-laki di masjid. Bagi mereka, anak-anak perempuan dan istri, ajarkan mereka agar sholat tepat waktu. Adapun yang ketiga, yaitu memberikan sedikit ancaman agar mereka tidak melakukan maksiat. Berikan ancaman agar anak-anak kita atau istri kita tidak bermaksiat. Tujuan memberikan ancaman seperti ini adalah agar anak-anak tidak berani melawan orang tua atau istri melawan suami. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Gantungkanlah cemeti di tempat yang bisa dilihat oleh penghuni rumah, karena ini akan mendidik mereka." Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan dihasankan oleh Albani. Dan yang keempat, pisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ini akan menjadi pendidikan bagi anak-anak untuk mereka memahami bahwa antara anak laki-laki dan wanita itu tidak boleh bercampur baur, tidak boleh ada ikhtilat. Pemisahan ini dimulai ketika mereka menginjak usia 10 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pisahkanlah tempat tidur di antara mereka, yaitu anak laki-laki dan anak wanita." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Adapun yang kelima, yaitu membiasakan anak dengan pakaian yang syar'i. Membiasakan anak-anak dengan pakaian yang syar'i. Hendaklah anak-anak itu dibiasakan memakai pakaian yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Anak laki-laki mengenakan pakaian laki-laki dan anak wanita mengenakan pakaian wanita. Jauhkan anak laki-laki dari model-model pakaian barat yang tidak syar'i, demikian juga dengan anak-anak wanita. Bahkan jangan sampai anak-anak wanita itu bukan hanya mengikuti pakaian model-model barat, tapi juga kita perhatikan pakaian mereka. Jangan sampai anak-anak perempuan kita memakai pakaian yang ketat, yang menampakkan auratnya, yang tipis. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang keenam, yaitu perbanyak doa. Orang tua harus memperbanyak doa untuk kebaikan keluarganya. Banyak sekali doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran yang isinya memohon kebaikan bagi keluarga. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan doa tentang bagaimana kita agar keluarga kita mendapatkan kebaikan, menjadi keluarga yang soleh. Dalam banyak hadisnya. Dalam Al-Quran, seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keturunannya. Di surat Ibrahim, Allah berfirman,
Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa. Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala, agar tidak menjadi orang-orang yang musyrik. Ini ayat ke-35 surat Ibrahim. Di ayat ke-40 Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku menjadi orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Rabbku, ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. Surat Ibrahim ayat ke-40. Nah, inilah beberapa hal yang harusnya orang tua mendidik anak-anak mereka, keluarga mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.